Om Swastiastu. Salam bahagia, salam rahayu untuk para semuton umat Hindu dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu rahayu dan selalu bahagia. Begitu juga untuk sahabat Moksa Channel dimanapun Anda berada. Semoga kita semuanya dalam lindungan Ida Sang Yang Widi. Ya, kali ini kita akan sharing ya biasa seperti biasa. Kali ini ada surprise ya, kita kedatangan narasumber yang baru ya. Jadi mudah-mudahan para pemirsa berkenan dan mendapatkan sesuatu pastinya ya, karena kita hari ini akan membahas tentang Ganesha ya, karena di kalangan umat kita masih banyak yang belum tahu kemuliaan dan peranan beliau sebagai Tuhan Sri Ganesha ya. Nah, kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita Bapak Made Partana ya. Om Swastiastu, Pak Made. Ya, apa kabar Pak Made? Kabar baik. Baik, rahayu nih. Rahayu, rahayu. Ya, rahayu ya. Rahayu untuk netizen semua, pemirsa semua. Oke. Nah, ini Pak Made, kita kan para pemirsa ingin mendapatkan ya wacana dari Pak Made bagaimana itu Ganesha ya, dewa yang di dalam agama Hindu juga sangat penting ya. Nah, untuk itu sebelumnya mungkin memperkenalkan diri dulu ya Pak Made ya. Ya. Silakan Pak Made. Ya. Salam kenal teman-teman netizen semua, pemirsa semua di rumah. Ya, dimanapun berada, salam rahayu. Ya, perkenalkan nama saya Made Partana. Ya, kebetulan sama dengan Pak Wayan ya. Kita senang untuk Pencari dharma. Ya. Jadi ini salah satu tema yang tepat ya. Ya. Kita membicarakan Ganesha ya. Ya, oke, kita kembali kepada dengan kita sedikit memahami apa sih Ganesha ini, kenapa harus disembah? Ya, kenapa kok berkepala gajah? Ya? Perutnya buncit, kenapa enggak? Ya. Ya, banyak pertanyaan lah mungkin timbul kan. Dan bahkan orang luar non Hindu pun memakai kan simbol-simbol Ganesha. Iya, banyak. Ya. Karena memang tidak dipungkiri Ganesha itu kalau di dalam Sanatana Dharma atau Hindu Dharma itu memang dewa yang paling populer Pak ya. Kenapa? Karena bukan di kalangan Hindu saja Ganesha dipuja, tetapi juga di Buddha dan agama Zen. Ya, dan juga banyak situs-situs di Afrika dan di mana ditemukan patung Ganesha ya. Jadi tidak menutup kemungkinan mungkin nanti ke depan ini ketenaran Ganesha itu akan banyak dikenal gitu. Karena memang Ganesha itu di samping dia sebagai simbol wujud dewa, nah secara aksara dia adalah suara Om itu sendiri. Suara Om sendiri ya. Betul. Nah, ini kan Ganesha adalah Tuhan penguasa manusia atau penguasa makhluk hidup. Makhluk hidup. Ya. Bahkan beliau mendapatkan gelar Ganapati. Ya, Ganapati itu artinya Gana ya pasukan para dewa. Pasukan para Gana. Ya, pemimpin para Gana. Ya, benar. Itu. Jadi memang kalau kita lihat di dalam mitologi, ya cerita-cerita di dalam Purana, ya banyak sekali cerita tentang Ganesha. Memang Ganesha itu sangat luar biasa. Nah, tetapi banyak yang tidak memahami simbol di balik itu. Padahal kalau kita pahami, ya itu akan dapat membantu tadi. Ketika kita punya kebijaksanaan, punya WPK, ya kemampuan kita memilah ini baik, ini buruk, ini tepat dan tidak tepat, ya. Nah, itu kita akan bisa menyelaraskan yang tadi sebagai seorang Hindu itu. Ya, damai, cinta kasih, tanpa melakukan kekerasan. Karena gini, walaupun kebenaran itu baik gitu ya, tapi kalau kita sampaikan tidak baik, kadang tidak tepat, kadang kata-katanya kurang tepat, situasinya tidak tepat, kebenarannya yang terjadi kesalahpahaman, dan banyak yang berakhir pada
Iya. harmonisan. Iya. Bahkan ada banyak menanya, Mm-mm. itu Pak, kenapa Ganesha itu selalu identik ada tikus ya kan? Iya, iya. Ada Iya. simbol tikus Iya, di simbol bawah. tikusnya kan. Iya. Nah, Ganesha itu kan badannya besar ya, Mm-mm. semua Iya. sebab besar ya. Iya. Berkepala gajah, dengan telinga yang besar, Iya. perutnya yang bukan sekedar besar tapi juga buncit. Buncit. Ya. Iya. Terus ada tikus yang kecil. Iya. Ya. Nah, ini kan banyak maknanya ya, secara empiris maupun secara spiritual. Mm-mm. Nah, misalnya kayak kayak apa? Tikus itu Iya. ya simbol daripada ego. Iya. Nah, ego yang dimaksud di sini bukan sekedar sombong atau enam musuh lah. Sombong, serakah, benci, bukan itu aja. Itu ya, bukan. Ya, bukan sekedar itu. Iya. Ego dalam arti yang dalam sekali, kita salah mengidentifikasi diri kita. Oh, ya. Ya, jadi ketika kita menganggap diri kita hanya sebuah badan, ya ini ego kita. Iya. Ego itu identik dengan avidya, ketidaktahuan. Ya, tidak punya pengetahuan. Nah, sedangkan Ganesha dengan badan yang besar ini adalah simbol daripada Atma. Ya. Jadi kalau ego dia dikendalikan oleh Atma, ya ini yang akan mendapatkan kesempurnaan di dalam hidup. Ya, dia sukses, dia cerdas, tetapi juga dermawan, baik, juga berkesadaran begitu. Ya. Ini ya, kira-kira sekitar 5 tahun atau 6 tahun ke belakang ini, khususnya kita umat Hindu di Bali itu ya sudah banyak yang memasang arca Ganesha patung ya di hotel, di villa, ya bahkan di sana di pura ya. Nah, cuman ini yang jadi perdebatan akhir-akhir ini adalah, nah, posisi beliau. Nah, ada yang mengatakan, oh harus di depan. Karena sesuai dengan Siwa Purana kan pada waktu penciptaannya oleh Dewi Parwati kan untuk menjaga. Karena beliau kan sedang mau bersih-bersih. Pokoknya, jaga siapapun yang datang tidak boleh masuk. Nah, itu sesuai dengan Siwa Purana. Dan ada lagi yang bilang, memangnya Ganesha itu security, kok disuruh di depan? Memangnya penunggu karang. Sebaiknya harus di sana. Nah, itu bagaimana menurut Pak Pade? Ya memang itu tadi ya, kalau kita kembali ke pembicaraan awal ya. Ya kita juga harus menjadikan media sosial ini ajang edukasi ya. Bukan ajang untuk menyesatkan masyarakat ya dengan hoak-hoak, dengan berita yang gak jelas kita ini. Nah, saya pun juga mungkin menyampaikan beberapa dasar yang kenapa dipuja terus ditempatkan di mana sebaiknya. Nah, itu kita harus berdasarkan sumber yang tepat ya. Karena apa? Ya walaupun ibaratnya kalau kayak pisau gitu. Pisau itu kan dia netral sebenarnya. Netral, ya. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan di sini, ya bisa jadi baik, bisa jadi buruk, jadi jahat. Gitu. Ya. Kalau baik ya kita bisa buat masak, bisa membuat menu-menu yang Sarang set memakai pisau atau sarati Banten itu akan berguna banget. Tetapi seorang buat yang pembunuh ya dia kan. Nah, sama juga dengan kita meletakkan patung Ganesha. Kalau tidak tepat, nah itu dia. Ketidaktepatan energinya ini tidak akan maksimal manfaat buat kita. Ya Tuhan memang tidak menghukum. Tuhan memang ada di mana-mana. Tetapi kalau berdasarkan wastu nih Pak Boyan. Wastu itu adalah wastu sastra ya. Jadi ilmu pengetahuan yang memang spesial khusus yang mengatur tentang arsitektur dalam beda tentang tata letak, arah yang tepat ya untuk menaruh suatu pratime ya. Memang sebaiknya kita jangan bilang patung Ganesha. Arca. Yang tepat adalah pratima atau murti. Kalau yang tepat adalah pratima. Pratima karena gini, kalau kita kalau waktu dia dibuat, kalau kita bilang patung Ganesha ya jadi hiasan sebenarnya. Hiasan. Nah, tapi begitu dia ditempatkan jadi sebuah di altar atau di tempat yang khusus, lalu kita memujanya, dia sebenarnya udah pratima. Karena sudah Abhisekam. Iya, di Abhisekam. Nah, di dalam Abhisekam ini Pak Wayan ya, Abhisekam itu artinya menstanakan satu, bukan sekadar dia sebuah
batu lalu dikerja di wujud Ganesha. Ya. Tetapi apa namanya, Abhisekam itu atau di Bali yang kita kenal apa namanya kalau Anu itu mulapin. ya Mulapin ya. mau ulapin atau Ya. apa namanya mensucikan lah ya. Ya, disucikan. Pratimo itu Ya. itu kalau kita ada nih di dalam puja tentang Ganesha, itu ada namanya mantra apa namanya prana sakti. Prana sakti ya. Ya, prana sakti. Jadi Sakti. prana sakti puja itu adalah satu mantra yang memang khusus memaklumkan Ganesha untuk mengaktifasi energi beliau di dalam arca tersebut. ya, di dalam Pratimo tadi. Ya. Nah, ketika mantra itu diakses, diucapkan oleh seorang pandit, pendeta, ya, pemangku, pemangku, tetapi dengan yang pengucap yang tepat ya, dan juga dengan hati yang penuh serada, energi Ganesha itu akan teraktivasi di sana, meradi di sana. Nah, sehingga memudahkan kita berkoneksi dengan Ganesha atau Tuhan lah. Kalau di Bali bilang sudah motaksu. Motaksu dia. Ya, karena sudah di dalam puja itu mempersilahkan, sudah dibersihkan, disucikan, ya. Lalu diundang beliau dengan berbagai persembahan sebagai wujud bakti ya. Ya. Nah, tentu semua esensi daripada bakti ini adalah satu-satunya yang sangat penting, yaitu hati kita penuh cinta kasih. Ya, itu yang penting ya. Itu ikhlas, ya, ikhlas, ya. Nah, bukan dengan kesombongan dan lain sebagainya. Nah, ketika dengan kerendahan hati, dengan kerinduan dan cinta kasih kita mengundang beliau, mempermaklumkan beliau berstana. Nah, di situ salah satu mantranya prana sakti puja itu. Nah, teraktivasi itu energi kesadaran ilahi Ganesha sehingga dia bukan patung lagi. Sudah merupakan Pratimo ya. Nah, kalau mengenai yang di Bali dibilang penukaran, apakah itu tepat atau bagaimana? Ya, kalau terus terang saya belum memahami tentang penukaran ini. Tapi mungkin banyak ada. Cuma kalau Ganesha ini bukan penukaran, ya, karena sebagai bukan. Jadi Ganesha itu kalau di dalam struktur tubuh kita itu adalah kita kan seperti tadi saya bilang, kita ini bukan tubuh. Ya. Jadi awal yang benar di dalam kita memahami rohani atau spiritualitas itu adalah ibarat seperti kita membuka pintu. Ya. Kalau awalnya kita salah memutar kuncinya, rusak. Ya, bukan rusak, maksudnya akan terkunci dia. Tapi kalau tepat kita memutar kuncinya, pintu akan terbuka. Maka itu kita butuh guru. Bimbingan ya. Bimbingan yang tepat. Kemudian kita butuh sastra sebagai pedoman. Sama lah kayak Pak Wayan. Kita ke tempat ini. Kalau saya biar nggak nyasar kan, nggak tahu ini kan butuh guru ya. Salah satu gurunya apa? Google Map. Google Map. Sebagai pemandu kan. Sebagai pemandu. Sama juga. Jadi kalau kita melihat struktur ini, Ganesha bukan penukaran. Ganesha adalah kesadaran ilahi, Tuhan sendiri. Nah, jadi kesadaran ilahi ini salah satu manifestasi energi adalah kebijaksanaan itu. Nah, sekarang kembali lagi, jadi fungsi beliau jadinya jadi apa di dalam sebuah rumah tangga ya? Menurut wastu, dalam penempatan menurut wastu ini, wastu sastra jadi disarankan kita itu kalau kita memuja Ganesha itu kan sebenarnya tujuannya untuk mendapatkan kebijaksanaan, untuk memperoleh kemakmuran, kesejahteraan, kekayaan. Kekayaan bukan sekedar materi, Pak Wayan. Tapi juga kekayaan yang aspek luas yang materi, kaya dengan moralitas. Kemudian misalnya contoh banyak teman dapat bergaul, teman, itu juga dia kaya. Jadi membina hubungan itu juga banyak luas ya. Nah jadi aspeknya Ganesha itu sangat luas. Jadi kekayaan. Nah kemudian di dalam wastu sastra dikatakan
Ganesha itu kan memberikan anugerah pembebasan, Iya. dan juga memberikan membantu kita melindungi dari Hal-hal yang buruk. hal yang buruk. Iya. Kemudian kalau kita ada hambatan apa, Iya, nah kalau kita jalan Ganesha ya, beliau menghalau segala menghalau segala hambatan. sehingga di dalam kita bekerja, kita mempunyai kesuksesan, kelancaran. Maka ada mantranya kan. Iya. Om Wakratunda Mahakaya Surya Koti Samaprabha Nirvignam Kurumedewa Sarwa Karya Susarvada. Iya. Hormat dan sujuku pada Ganesha yang kebijaksanaan cahaya setara dengan jutaan matahari. Aku berdoa, bermeditasi kepadamu, tolong singkirkan segala rintangan-rintangan dan tolong mudahkanlah, berikanlah kelancaran, kemudahan, kesuksesan di dalam pekerjaan kami yang besar. Ya. Jadi ini biasanya mantra yang diucapkan oleh orang yang mulai bekerja di kantor, Ya. mulai apa saja, Ya. bahkan pelajar. pelajar. Ya. Ini pelajar. jadi ketika kita melakukan sesuatu itu Ya. benar-benar di bawah bimbingan Tuhan. Ya. Nah, ini juga ada kan di dalam itu juga ya Purana Siwa Purana bahwa Ya. sebelum memuja Dewa Siwa, Ya. sebaiknya memuja Ganesha. Ya, Itu gimana? ya, karena memang ada di dalam mitologi itu memang ada karena Ada ya? ya, karena memang ada dari cerita waktu kita sedikit dari banyak mitologi cerita Ya. tentang Ganesha ya. Iya. Bahkan ini kan contohnya waktu Ibu Parwati, Ya. beliau ini kan sebenarnya punya anak juga Subramania, Ya. ya, Sanmuka. Nah, kalau di Bali itu Sangya Kumara, Sang yang kemarin. Ya. yaitu, nah itu kan saudara daripada Ganesha. Nah, Ibu Parwati ini ingin punya anak laki-laki lagi. Ya. Ya, ketika beliau minta sama Siwa, Siwa kan nggak kabulkan itu. Nah, akhirnya Ibu Parwati mengambillah tanah liat, Ya. dibuatlah Ganesha. Nah, Tapi pada waktu itu mungkin belum bernama Ganesha ya, Vinayak ya. ya, Vinayaka ya. ya. Jadi dibuatlah itu, kemudian beliau mandi, ibunya, pokoknya siapapun yang mau masuk ke rumah nggak boleh. Gitu. Namanya dia baru dibuat dan tidak kenal orang tuanya. Iya. Ketika Siwa datang Iya. pulang Iya. masuk nggak boleh. Dia nggak mau tahu. Dia nggak mau tahu. Perintah soalnya. Ya, perintah, buat disiplin, tegas gitu. Akhirnya kan sampai berperang ini, Iya. kewalahan Siwa kan, Iya. sampai minta bantuan pada dewa, kewalahan juga. Iya. Nah, akhirnya terakhir ya berkat saran dari Brahma dan Wisnu ya Trisulanya inilah Iya. Akhirnya memenggal ke leher. mengenal ke lehernya. Iya. Putuslah leher daripada Iya. putra Parwati ini. Iya. Nah, namanya Parwati itu adalah ibu alam semesta. Iya. Beliau marah kan. Kalau ini sampai beliau marah, alam semesta bisa kiamat nih, Pak Wayan. Sekiamat Nah, hancur. Ya. Akhirnya bagaimana meredakan kemarahan ibu ilahi? Iya. Ya, akhirnya mereka menenangkanlah ibu ilahi, Ibu Parwati. Akhirnya salah satunya ini kepalanya harus dikembalikan ya. lagi. Ya. Nah, timbul masalah. Nah, gimana nih sekarang? Akhirnya berkat saran daripada Dewa Brahma, maka disuruh cari apa namanya? Pokoknya satu makhluk atau binatang atau apa yang Ya. menghadap ke utara. Ke utara. Ya. Pada saat itu kebetulan adalah gajah. Gajah, ya. Lagi menghadap ke Menghadap utara. Dan dipotonglah kepala gajah tersebut dan diletakkan, disambung di kepala anaknya Parwati, dan saat itulah disebut dengan Ganesha. Nah, beliau diberi gelar Ganesha, penguasa segala makhluk hidup, karena kekuatan ketangguhan yang tak terkalahkan. Ya. Dan bahkan saya di dalam ini, saya baru ketemu nih Pak Wayan. Ini kan dulu ini kita sudah terjemahkan ini. Ya, ini dari Sankesya Wadasya. Ya. Nah, bahkan beliau di sini mengatakan di dalam cerita di sini, Ganesha itu adalah sebenarnya memang sudah eternal ada. Ya,
agar semua apa yang kita lakukan itu Berjalan terberkati lancar, oleh Tuhan, berjalan lancar. Ya, Kalau direstui lah. direstui, kalau ada halangan di Halangan rintangan beliau yang bisa, ya, menyingkirkan. beliau menyingkirkan. Ya, karena dia juga kan disebut dengan Ganapati kan, Iya. pemimpin para gana. Iya. Pasukan iblis takut sama beliau. Iya. Jadi makanya ya waktu kita melakukan niatnya, ya tidak menutup kemungkinan juga makhluk-makhluk iblis-iblis itu juga mereka ingin mendapatkan ini kan. Iya. Nah, untuk melindungi aspek yatnya itu, Iya. ya kekuatan Ganesha inilah. Betul. Nah, kalau Ini nih Pak Made, ya cukup apa namanya itu, kita memahamin sekarang ya bahwa ya. begitu. Nah, ini tadi masih belum dilupakan tadi. Di mana kita harus menaruh sebaiknya ya. Iya, Ini kita kan belum ada nih. Iya, Nah, belum kalau tuntas. kalau menurut Wastu Sastra, Ya. pertama arah. Ya, Nah, arahnya ya. ada 3 arah yang disarankan kita untuk meletakkan Ganesha. Nah, ya ini penting. Ini yang penting ya untuk tip ya. Ya. Berdasarkan bukan kata saya, Ya. tapi kita Ada sumber-sumbernya. sumber yang jelas. Ya. Wastu Sastra ya. Ya. Jadi ilmu pengetahuan arsitektur, kemudian astrologi di sana, Ya. kemudian tata letak ruang yang terkoneksi dengan Pancamahabhuta lah. Ya. Ya, kalau di Bali namanya itu apa? Kosala Kosali. Ya. Yang dan jing. Ya, mungkin kayak Feng Shui. Feng Shui. Ya. Nah, berdasarkan Wastu Sastra, Ya. itu ada 3 arah. Ya. Pertama utara. Utara. Ya. Ya. Karena utara itu menghadap ke Siwa. Oh, ya. Nah, itu yang paling Menghadap ke Siwa. Ya, utara ya. Utara. Ya, jadi ini Ganesha-nya harus menghadap ke utara. Kalau nggak ke utara, ke barat, Pak Wayan. Ke barat. Ya. Oh, kenapa ke barat? Ya, pokoknya itu arah yang mensinkronkan, mensinkronkan dari segi aspek energi, tata letak ruangnya lah. Kemudian timur laut, Pak Wayan. Timur laut ya. Nah, tidak disarankan ke selatan. Ya. Karena kenapa itu? Ya, arah yang tidak tepat yaitu tadi pisau yang jadi tidak optimal ya. Tidak optimal. Ya, terus kemudian ngaruhnya juga. Ya. Nah, kan tadi berkait dengan apakah satpam dia itu kan sebagai mungkin pengertiannya kok kayak security tapi di luar ya. Di luar. Nah, memang ada 3 orang kebutuhannya ya. Satu pasti dibuat di rumah, atau buat di tempat pemujaan ya. Misalnya pura di sana ya. Dan di rumah bahkan juga di taman. Ya. Iya kan? Ya. Nah, ini. Taman. Kalau menurut Wastu Sastra, pertama di rumah itu kita cukup 1 sebenarnya. Ya. Menaruh Ganesha itu ya. Nggak perlu 2, 3, 4. Karena itu dia akan mengganggu. Nah, ini di banyak mitologi tentang cerita tentang Ganesha. Ya. Ada yang mengatakan Ganesha itu brahmacari, tidak menikah, bujang ya. Tapi ada mitologi yang mengatakan Ganesha itu menikah. Ya. Dalam Siwa Purana. Nah, dalam Siwa Purana iya. Ya. Dewa Ganesha menikah. Masalahnya timbul nih pernikahan di antara para dewa. Ini kan kepalanya gajah. Banyak yang tidak mau kan. Nah, dewa-dewa kebingungan nih, kemana nih, gimana nih. Sedangkan ini harus menikah. Akhirnya mintalah sarannya Dewa Brahma. Nah, Dewa Brahma akhirnya menciptakan istrinya Ganesha yang disebut dengan Riddhi. Itu adalah simbol dari kekayaan ya, dan kemakmuran. Ya. Terus Siddhi simbol daripada intelek. Siddhi. Ya, Siddhi ya. Siddhi itu intelek dan kecerdasan. Jadi yang satu Riddhi dan Siddhi. Riddhi ini kekayaan, dan kemakmuran, ya. Sedangkan Siddhi intelek, kecerdasan, ya, atau kekuatan. Nah, 2 sakti atau 2 istrinya ini, kalau ditempatkan ada 2 Ganesha, 3 Ganesha, bingung dia kesel. Ya, ibaratnya bahasanya kesel. Sehingga justru tidak mencapai tujuan yang kita harapkan itu. Yang jadi disharmoni energi. Itu tuh. Itu nggak efektif lah. Ya. Kalau untuk di rumah, Wastu Sastra menyarankan sebaiknya letakkanlah di ruang tamu. Yang untuk di rumah. Ya, di ruang tamu. Di ruang tamu. Menghadap 3 ya, Pak ya. Bisa ke utara, sesuai dengan kondisi rohnya, ke barat, dan
ke timur laut. Oh, justru tidak ke timur ya? Hah? Tidak. Oh, Tidak timur Dewa dan Surya timur lah. laut. Dewa matahari lah Ya, karena kalau menghadap timur, energi dia keserap sama energi matahari. Oh, iya, iya, iya. Karena ini ada Bisa ceritanya. juga Coba panjang kita. matahari. Tapi kurang lebih Nggak begitu. apa-apa. Ya. Ya. Nah, jadi tiga ini yang disarankan. Oh, tiga ya. Utara, barat, Utara, barat, dan timur laut. Ya. Nah, kalau di ruang tamu, Pak ya, Mm. kalau misalnya ke utara, ya lebih tepat kalau misalnya menghadap, misalnya pintu masuk. Nah, ini bisa, misalnya sana ke barat ya. Ya. Ya, bagus gitu. Ke barat bukannya Dewa Baruna ya? Ya, tapi ini kan kita arahnya dia yang disarankan, bukan soal dengan barunanya. Pokoknya arahnya ya. Sinkronisasi energi dia kalau arah-arah tiga ini yang dia menjadi. Nah, kalau itu di kamar tamu ya. Nah, kalau Dan tidak misalnya disarankan, nggak boleh nih di bawah tangga, di Di bawah kamar tangga. mandi. Terus saya ada beberapa teman itu menaruh Ganesha di di ruang garasi mobil. Nah, ya benar memang ada. Nah, saran saya ya, sebaiknya kalau sudah dapat channel Moksha ini, sebaiknya coba dirubah lah. Ya. Karena ini letaknya. Ya, karena ini memang kalau diletakkan di tempat yang lebih tepat ya, Pak Wayan ya. Betul. Ya, ini akan manfaatnya sangat luar biasa. Ya. 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 Tapi kalau kita salah menempatkannya juga dampaknya juga akan luar biasa buat kita. Ya. Karena kan disharmoni energi yang tidak harmonis dia jadinya. Iya. Acara yang memang kebenarannya dapat kita pertanggungjawabkan lah ya. Iya. Nggak apa-apa. Kan di sini memang kita tujuannya adalah namanya sedikit memberitahu ya, informasi. Kalau setuju cocok dipakai. Pakai. Ya. Karena kita tetap intinya sampaikanlah ajaran itu indah di awal, indah di tengah, indah di akhir. Ya, Dewa Ganesha tadi. Memang dengan kita memuja Dewa Ganesha, ya kita akan mendapatkan kebijaksanaan itu intinya. Karena Dewa Ganesha adalah simbol daripada pengetahuan, kebijaksanaan. Terus karena dari Tidak Siddhi juga penganugerah kekayaan, kemakmuran. Jadi rasanya ini sudah cukup ya untuknya pemaparannya yang sudah sangat luar biasa. Ya, kita mendapatkan pencerahan dari Pak Made Martana ya bahwa betapa mulianya, betapa pentingnya dalam pemujaan Ganesha ya. Kalau kita ingin mendapatkan berkat, rahmat dan kesuksesan di dalam kehidupan di sini dan maupun di kehidupan dunia rohani ya. Kalau misalnya ada, kayaknya enggak, ya monggo saja. Ya, karena itu kan pilihan ya. Kita di sini cuma memberikan solusi berdasarkan sumber-sumber yang ada ya. Nah, jadi sekian dan terima kasih ya. Jadi nggak perlu saya simpulkan karena sudah jelas dari tadi ya. Oke Pak Made, terima kasih banyak. Terima kasih. Ya, kita Swastiastu. Rahayu Santi kita ucapkan permisi kepada para penonton. Om Santi, Santi, Santi. Oh.